Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman cinta lobster tawar dimanapun kalian berada. Jumpa kembali ya dengan channel Full Lobster yang akan membahas tentang serba-serbi budidaya lobster tawar. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe sebelah mana? Sebelah sini. Jangan lupa dibunyikan loncengnya supaya agar tahu notifikasi tentang perkembangan dari budidaya lobster tawar yang kita berikan. Oke, terima kasih teman-teman yang udah terus support channel YouTube Full Lobster ini untuk bisa menjadi pelopor dalam ilmu budidaya lobster tawar di Indonesia, teman-teman. Oke teman-teman, jadi kali ini kami Full Lobster akan membahas tentang kolam rusun atau kolam apartemen dari budidaya lobster tawar, dimana untuk mencetak profit tambahan di rumah maupun untuk mencetak rupiah ya dari budidaya lobster tawar dengan kolam rusun. Oke, langsung aja. Oke, baik teman-teman, jadi ini adalah paket media kolam kita, kolam rusun ya, untuk budidaya lobster tawar. Jadi di media rusun ini ada sekitar 3 kolam rusun yang ukuran diameternya yaitu adalah 2 kali 1 meter. Untuk panjangnya sekitar 2 meter teman-teman, lalu untuk lebarnya ini 1 meter ya. Jadi untuk ketinggiannya ini sekitar 160 cm, dan di beberapa kolam ya, kolam rusun ini ada sekitar 30 cm ya. Jadi per kolam ini 30 cm, dan untuk jaraknya ini sekitar 35 cm gitu. Nah, lalu kami ada beberapa komentar teman-teman dari teman-teman pembudidaya. Mas, boleh direview untuk kolam rusunnya. Nah, ini kami sekalian review kolam rusunnya dan akan menjelaskan beberapa materi atau material yang terkandung di dalam media rusun ini. Oke, teman-teman. Yang pertama ya, yang perlu kita sampaikan di sini, diameternya kita pakai kolam baja ringan ya. Ini pakai kolam baja ringan teman-teman, lebih kuat ya. Lalu di bawahnya bisa pakai alasnya itu bisa pakai JRC atau bisa pakai media lainnya ya. Yang penting bisa menopang dari kolamnya. Nah, ini ada kolam terpalnya teman-teman. Ini kita pakai kolam terpal orchid ya. Jadi ini semi karet teman-teman. Jadi tidak mudah terkelupas, tidak mudah sobek ya, maupun kalau misalkan lobster tawar ini malam hari itu biasanya suka mau manjat-manjat ya, ataupun capitnya itu agak sedikit agresif ya, takutnya merobek dari terpal ini. Tapi kalau kita pakai kolam terpal orchid, insya Allah aman teman-teman. Nah, yang perlu kita sampaikan di sini juga aerasinya ya, Mas Habib. Di sini ada aerasi Mas Habib atau teman-teman. Nah, ini aerasinya mulai dari pompa filter ini. Pompa filter ini bakal naik ke atas ya, melewati beberapa kolam. Nah, di sini. Jadi dari lantai dasar kolam lalu naik ke filter ya teman-teman ya. Ini adalah tong filter kita. Di beberapa tong filter ini ada
biobol, ada batu zeolit, ada biofoam ya, ada kapas hitam, kapas putih ya, lengkap. Setelah air terfilter, dia bakal turun ke dasar kolam 3 atau kolam yang ketiga ini teman-teman ya. Setelah nanti dari kolam 3 ini airnya kemana mas? Airnya bakal turun lagi. Nah, dari output untuk pembuangan ini ya, dari atas ini lalu tarik ke output untuk jatuh lagi ke kolam lantai nomor 2 sini. Nah, kita bagi dua seperti ini ya outputnya, agar kenapa? Agar asupan oksigennya lebih merata dan lebih optimal lagi, seperti itu ya. Setelah dari kolam 2 airnya masuk ke output ini ya, ini Mas Habib, outputnya nanti bakal turun lagi ke kolam dasar teman-teman ya. Nah, ini dia bakal turun ke kolam dasar ini. Setelah turun dari kolam dasar ini bakal naik kembali ke filternya ya, ke pompa filter itu bakal naik ke atas lalu turun ke bawah dan seterusnya seperti itu. Jadi sirkulasinya adalah memutar ya, dari kolam ketiga turun ke kolam 2 dan turun lagi ke kolam dasar atau kolam 1 dan seterusnya seperti itu. Itu memudahkan kita dalam penerapan dari oksigennya. Jadi oksigennya terus mengalir teman-teman, bukan hanya dari oksigen pompa filter, juga kita tambahkan untuk oksigen aeratornya seperti ini ya. Jadi per kolam ini 2x1 itu kita memakai 2 output untuk aeratornya. Jadi kalau misalkan di total ada 3 mesin aerator teman-teman. Terus ada pertanyaan dari teman-teman juga, Mas, kenapa kok nggak pakai 1 mesin aerator aja yang bisa mensuplai semua kolam rusun ini? Bisa teman-teman kalau misalkan 1 aerator, tapi ada sedikit masalah jika ada mesin aerator itu rusak ya. Jadi kalau misalkan mesin aerator itu rusak, jadi semua kolam ini bakal tidak diairi aeratornya, jadi aeratornya mati total. Tapi kalau misalkan kita setiap kolam ini ada mesin aerator, insya Allah nanti ketika ada salah satu aerator, jadi aerator yang lainnya masih bisa membackup tentang asupan oksigennya atau suplai oksigennya itu loh, gitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Lalu cara optimal yang lain teman-teman, kalau misalkan teman-teman hanya punya 1 kolam rusun ini ya, itu bisa kita bagi dalam beberapa fase pembudidaya. Jadi misalkan kolam perkawinan ada di kolam 3 ya, misalkan kolam perkawinan ada di kolam 3. Andai kata kita berikan 20 ekor indukan jantan dan 20 ekor indukan betina. Lalu fase kedua, ketika nanti masa perkawinan itu berlangsung selama 1 bulan, kita sortir dan pembersihan air di kolam nomor 3 ini. Lalu untuk indukan yang bertelur bisa kita pindahkan ke dalam kolam karantina indukan bertelur. Nah, ini adalah kolam karantina indukan bertelur plus untuk menetaskan para burayaknya ya di sini ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah kolam penetasan. Jadi di beberapa shelter kecil ini ada beberapa ekor burayak ya teman-teman ya. Nah, ini gunanya untuk menjadi tempat dari persembunyian dari para burayak tersebut ya. Jadi setelah menetas, para burayak biasanya akan menempati shelter-shelter ini ya, kecil-kecil ini. Seperti itu ya. Ini banyak ya teman-teman ya. Mungkin ada di dalam. Ya, ini ada beberapa indukan yang bertelur ya di sini ya Mas Habib ya. Setelah indukan bertelur ini sudah menetaskan, baru bisa kita pindahkan ke kolam pemijahan ulang ya. Jadi di kolam atas lagi seperti itu teman-teman.
Lalu ketika para buraiknya ini udah mencapai size 1 atau 2 inch, bisa kita pindahkan ke kolam pembesaran. Nah, ini adalah kolam pembesaran teman-teman ya. Bisa kita lihat ini ada beberapa para bibitnya ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia teman-teman satu ya. Bibitnya biasanya masuk ke para shelter ini. Bentar ya. Nah, ini dia. Nah, ini bibit yang berukuran sekitar 2 inch ya teman-teman ya. Jadi ketika sudah mulai 2 inch seperti ini, baru bisa kita masukkan ke dalam kolam pembesaran biasanya. Bisa pakai kolam semen atau kolam tanah ataupun kolam terpal yang memiliki diameter yang jauh lebih besar dari kolam pemijahan atau kolam penetasannya. Tujuannya kenapa mas? Tujuannya agar si lobster ini agar mencapai tumbuh optimal yang kita inginkan. Jadi lebih cepat untuk pertumbuhannya jika medianya itu semakin luas teman-teman. Jadi intinya ketika kita sudah punya kolam pemijahan, kita harus punya kolam penetasan atau kolam pembesaran yang jauh lebih luas. Tujuannya agar lobster agar tawar bisa lebih cepat tumbuhnya. Gitu teman-teman ya. Jadi per meter teman-teman, untuk masa pemijahan sebaiknya per meter diberikan lobster tawar sekitar maksimal 20 ekor ya per meternya. Jadi kalau misalkan 2 meter seperti ini 2 kali 1 teman-teman, bisa kita isi dengan 40 ekor indukan seperti itu ya, 20 ekor jantan dan 20 ekor betina seperti itu. Nah ini teman-teman ya. Lalu aeratornya teman-teman. Nah ini aeratornya cukup yang 2 butir output aja ya teman-teman ya. Jadi nggak terlalu besar juga. Yang penting aerasinya optimal seperti ini ya. Seperti ini ya Mas Habib ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai kolam terpal orchid, itu bisa nggak Mas? Boleh. Misalkan kalian pakai kolam A20, A12 itu bisa aja. Namun biasanya ada tenggat waktunya. Biasanya kalau kolam A20 atau A12 itu maksimal penggunaannya selama 5 tahun aja. Setelah itu banyak kebocoran biasanya ya teman-teman. Tapi kalau untuk teman-teman yang pemula ingin belajar, monggo silakan bisa pakai kolam yang kalian punya dulu. Oke, seperti itu ya. Jadi aeratornya seperti ini nyala. Lalu shelternya bisa pakai 2 inch atau 3 inch ya ukurannya, diameternya. Seperti itu teman-teman. Oke, ada lagi mungkin? Cukup ya Mas ya pertanyaannya. Oke, seperti itu teman-teman. Ini adalah cara simpel dalam budidaya lobster tawar kalian di rumah gitu. Nanti ada pertanyaan, monggo silakan kita bisa sharing-sharing. Yang mau tentang informasi tentang budidaya lobster tawar, maupun tips dan trik, maupun buku panduan, ataupun kalian ingin juga membuat kolam rangka seperti ini, kita bisa bantu melalui WA di bawah ini ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah nonton video dari Full Lobster. Terus dukung channel ini untuk dapat berkembang dengan cara tekan subscribe di bawah ini, karena subscribe gratis. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.